Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pencinta ilmu pengetahuan, khususnya adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam perkuliahan kita secara daring. Ini merupakan pertemuan ke-7 dengan topik atau materi kita tentang Tripusat Pendidikan yang kita selalu mengenal dengan istilah lingkungan pendidikan. Di materi ini berkaitan dengan CPNK ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah pengantar pendidikan, khususnya diarahkan agar mahasiswa mampu menganalisis lingkungan pendidikan secara cermat dan teliti. Adapun sub CPNK-nya masuk pada sub CPNK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis lingkungan pendidikan. Adik-adik yang saya cintai, Tripusat Pendidikan itu terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana konsep Tripusat Pendidikan yang awalnya itu digagas oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menempatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai 3 entitas yang saling melengkapi dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan anak. Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama. Bahkan bisa dikatakan sebagai pendidikan yang utama. Disinilah anak-anak mendapatkan dasar-dasar nilai, etika, moral, dan karakter. Lingkungan keluarga membentuk kepribadian, menumbuhkan rasa percaya diri, dan menjadi pondasi bagi perkembangan sosial emosional anak. Peran orang tua sebagai teladan dan pendidik sangat krusial dalam menanamkan kebiasaan yang baik dan semangat belajar. Sementara sekolah merupakan lembaga formal yang bertanggung jawab dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi akademis. Lebih dari itu, sekolah juga berfungsi sebagai tempat pengembangan bakat, minat, dan potensi diri peserta didik ataupun mahasiswa. Lingkungan sekolah membiasakan anak pada disiplin, interaksi sosial yang terstruktur, serta persiapan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja. Di sisi lain, masyarakat dengan segala lingkungannya memberikan pendidikan non-formal yang kaya dengan berbagai interaksi dengan komunitas di lingkungan sekitar, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya, membentuk pemahaman anak tentang kehidupan bermasyarakat. Lembaga-lembaga masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga lingkungan bermain turut berperan dalam membentuk karakter, mengembangkan keterampilan sosial, bahkan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Adik-adik sekalian yang saya cintai, ketiga Tripusat Pendidikan ini, baik keluarga sebagai pendidikan informal,
sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dan masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal memiliki peran yang strategis di dalam rangka menumbuh kembangkan generasi kita, yang mana di dalam visi dan misi terkini bahwa arah daripada generasi kita itu di tahun 2045 kita akan menuju generasi emas Indonesia. Kita memulai dengan pembahasan bagaimana peran strategis keluarga sebagai fondasi pertama pendidikan karakter. Tadi sudah kita sampaikan, keluarga adalah kawah candra di muka pertama bagi pembentukan karakter anak. Sebelum mengenal dunia luar, nilai-nilai luhur, etika, dan moral pertama kali ditanamkan di lingkungan rumah. Peran strategis keluarga tidak dapat digantikan oleh institusi pendidikan manapun. Apa saja peran keluarga dalam membentuk karakter anak? Yang pertama, keluarga menanamkan nilai-nilai dasar. Dalam konteks ini, orang tua memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan religiusitas. Pembiasaan ibadah, sopan santun, dan saling menghargai dalam keluarga membentuk dasar karakter yang kuat. Peran yang kedua adalah membangun komunikasi efektif, di mana di dalam lingkungan keluarga, komunikasi yang terbuka dan efektif antara orang tua dan anak menciptakan iklim saling percaya. Anak merasa aman untuk berekspresi, bertanya, dan berbagi masalah, yang esensial bagi perkembangan emosional dan mental anak-anak kita. Peran yang ketiga adalah orang tua harus memberikan teladan positif. Orang tua adalah panutan utama. Perilaku, kebiasaan, dan sikap orang tua akan dicontoh oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menunjukkan teladan positif dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, peran strategis keluarga sebagai fondasi pertama pendidikan karakter itu yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam hal ini, keluarga harus menciptakan lingkungan yang mendukung minat belajar anak, bukan hanya dalam hal akademis, tetapi juga minat dan bakat lainnya. Dorongan untuk membaca, bereksplorasi, dan berpikir kritis harus selalu diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, dukungan emosional, pengawasan yang bijak terhadap penggunaan teknologi, serta keikutsertaan dalam kegiatan sekolah dan masyarakat juga merupakan wujud peran strategis keluarga dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Selanjutnya, selain keluarga yang memiliki peran strategis, maka tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan generasi itu juga diletakkan kepada institusi pendidikan yang kita namai dengan sekolah. Dalam hal ini, bagaimana sekolah menjadi sarana transformasi dalam membekali kompetensi generasi dalam rangka
menjawab tantangan dan kebutuhan abad 21. Dalam konteks ini, sekolah sebagai pilar pendidikan formal harus bertransformasi secara dinamis untuk membekali siswa dengan kompetensi yang relevan di abad ke-21 ini. Ini bukan hanya tentang penguasaan materi, tetapi juga pengembangan keterampilan esensial yang akan menjadi modal utama di masa depan. Lantas, apa peran strategis sekolah di dalam memberikan bekal kompetensi abad 21 bagi generasi kita? Tentu transformasi sekolah itu dilalui melalui yang pertama, sekolah harus menjadi pusat generasi dalam membangun kreativitas dan inovasi. Dalam hal ini, sekolah harus menjadi tempat di mana siswa didorong untuk berpikir out of the box, di luar kotak kebiasaan, menciptakan solusi baru, dan tidak takut untuk berinovasi. Pembelajaran berbasis proyek dan tantangan nyata sangat penting untuk merangsang kreativitas peserta didik kita, siswa maupun mahasiswa. Peran yang kedua dari sekolah adalah sekolah harus menjadi wadah pembiasaan dalam kolaborasi dan komunikasi, di mana peserta didik atau mahasiswa diberikan bekal untuk bisa bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi secara efektif, yang dalam hal ini menjadi salah satu kunci bagaimana kita bersambung, terhubung dengan dunia yang begitu luas ini. Sekolah perlu memfasilitasi kegiatan yang membangun keterampilan seperti diskusi kelompok, presentasi, dan proyek bersama. Bahkan melakukan case-based learning, studi kasus tentang permasalahan-permasalahan pendidikan kita, permasalahan dunia nyata yang ada di lapangan. Tentu di dalam rangka memberikan solusi konstruktif. Peran yang ketiga adalah sekolah harus memberikan ruang agar peserta didik mampu berpikir kritis dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu, pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan merumuskan solusi atas masalah yang kompleks. Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada penyelesaian masalah sangat diperlukan. Karena ini, kita akan menghadapi tantangan dunia nyata. Dan inilah keterampilan yang diperlukan di abad 21 ini. Yang terakhir, peran sekolah adalah bagaimana sekolah mampu mengembangkan peserta didik agar mampu memainkan peran melalui literasi digital dan data. Oleh karena itu, sekolah pada konteks ini memberi ruang kepada peserta didik untuk memahami dan menggunakan teknologi digital secara cerdas, serta mampu mengolah dan menganalisis data. Karena ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh generasi milenial, generasi Z,
maupun generasi alpha yang ada saat ini. Oleh karena itu, kurikulum sekolah harus mengintegrasikan penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran dan pengembangan diri. Dan inilah yang diperlukan. Bagaimana kita mempersiapkan guru yang memiliki kompetensi sebagai fasilitator pembelajaran yang bukan hanya sekedar menjadi pemberi informasi. Sehingga di dalam penerapannya, guru yang ada di lembaga pendidikan mampu menerapkan asesmen yang lebih holistik untuk mengukur berbagai jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Yang ketiga, jadi yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga sekarang adalah kontribusi masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Di era kabinet pemerintahan Prabowo Gibran saat ini, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang menggaungkan peran serta masyarakat. Dalam hal ini dikemas dalam konsep partisipasi semesta, peran masyarakat dalam pendidikan. Nah, bagaimana masyarakat berkontribusi di dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan ini? Tentu masyarakat memegang peranan yang vital dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, di mana proses belajar tidak hanya terbatas di dalam kelas, akan tetapi lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat menyediakan konteks yang nyata bagi pengembangan diri siswa. Oleh karena itu, yang diperlukan dalam kontribusi masyarakat ini adalah yang pertama, perlu adanya dukungan komunitas yang berbasis kearifan lokal. Apa contohnya? Contohnya melalui program-program seperti bimbingan belajar komunitas, perpustakaan desa atau kelurahan, atau sanggar seni, ruang terbuka ramah anak, yang mana di dalamnya masyarakat menyediakan akses belajar tambahan dalam melestarikan berbagai sains dan teknologi yang berbasis kearifan lokal. Tentu hal ini akan sangat membantu siswa di dalam rangka mengembangkan potensi di luar kurikulum formal. Peran yang kedua dari masyarakat adalah keterlibatan dunia industri dan dunia usaha, ya, yang kita sering menyingkat dengan kata DUDI, dunia usaha dan dunia industri, di mana sektor swasta dapat berkontribusi melalui program magang, beasiswa, atau dukungan fasilitas pendidikan. Kolaborasi ini menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, mempersiapkan lulusan yang siap kerja. Oleh karena itu harus ada link and match antara kurikulum yang ada di lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, kontribusi masyarakat yang ketiga adalah peran organisasi masyarakat. Ya, organisasi masyarakat dalam hal ini yang memiliki kontribusi di dalam rangka membangun peradaban masyarakat
itu sangat banyak yang memang sudah lahir bahkan tumbuh sebelum negara ini merdeka. Di antaranya ada lembaga sosial kemasyarakatan yang bernama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, bahkan organisasi kemasyarakatan lainnya yang begitu konsen bagaimana memikirkan keberlanjutan generasi ini. Dan tentu organisasi-organisasi kemasyarakatan ini harus diberikan ruang, ya, diberikan ruang di dalam rangka berkontribusi, ya, merawat masa depan generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu harus dipupuk kesadaran peran dan kontribusi dari masyarakat ini. Karena pendidikan bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah lewat institusi pendidikan yang bernama sekolah, tetapi pendidikan itu juga merupakan tanggung jawab masyarakat, keluarga. Sehingga 3 lembaga yang ada ini, ya, atau institusi yang ada ini, institusi yang bernama keluarga, institusi yang bernama masyarakat, dan institusi yang bernama sekolah ini harus secara terintegrasi, terpadu, bahu-membahu, memberikan support bagi tumbuh kembang anak, dan harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Yang kita kenal hari ini, ya, pendidikan bermutu untuk semua. Nah, lantas pertanyaan kita di dalam rangka membangun sinergitas tripusat pendidikan ini, sekolah, masyarakat, dan keluarga ini, seperti apakah model kolaborasi yang efektif yang harus dijalankan agar ketiga institusi ini mampu menjadi katalisator, menjadi kunci dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, ada beberapa tips, ya, model kolaborasi yang perlu dikembangkan oleh 3 elemen ini. Apa saja kira-kira model kolaborasi yang perlu dikembangkan? Yang pertama, keluarga harus proaktif. Kata kuncinya, keluarga harus proaktif. Bagaimana model proaktif keluarga? Dalam hal ini, keluarga harus aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, baik dalam bentuk perannya sebagai komite sekolah, pertemuan orang tua, berkomunikasi rutin dengan guru, dan mendukung pembelajaran anak di rumah. Keluarga juga harus menjadi filter utama informasi dan nilai yang baik bagi anak. Kemudian yang kedua, sekolah harus berupaya membangun kolaboratif. Dalam konteks ini, sekolah harus membuka diri untuk masukan dari keluarga dan masyarakat, mengintegrasikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan lokal, wawasan nasional, maupun wawasan global. Tentu dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk memperkaya proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, masyarakat harus berdaya. Dalam konteks ini, masyarakat menyediakan lingkungan belajar di luar sekolah, mendukung program pendidikan anak di lingkungannya, dan menjadi wadah bagi pengembangan bakat serta keterampilan sosial anak. Oleh karena itu, perlu kita, ya, memberikan kesempatan kepada setiap tokoh praktisi pendidikan yang ada di lingkungannya untuk sadar dan secara signifikan memberikan fasilitas
pengetahuan kepada anak-anak kita. Mungkin inilah yang penting yang kita harus bangun di dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mudah-mudahan akan mengantarkan generasi kita di tahun 2045 menjadi generasi emas Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih dan salam generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.